Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang radikalisme di Timur Tengah terkait fenomena Al-Qaeda. Pertama, kelompok kami akan membahas tentang paham radikalisme dan terorisme. Radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu radix yang artinya akar. Merupakan paham yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar untuk mencapai kemajuan. Radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respon tersebut biasanya muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak ini berupa asumsi, ide, lembaga, atau nilai-nilai yang dapat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keadaan yang ditolak. Karakteristik dari radikalisme itu yang pertama, ada sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Kedua, ada sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain itu salah. Yang ketiga, sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari orang kebanyakan. Keempat, ada sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, ada terorisme, yang secara etimologis kata teror ini diambil dari bahasa Latin yaitu terre, yang berarti membuat seseorang gemetar atau merasa ngeri karena ketakutan. Teror pada awalnya ini sebuah keadaan pikiran atas ketakutan yang sangat besar, atas bahaya yang sangat menakutkan pada level individu, dan atas ketakutan yang melingkup pada level kolektif atau bersama. Di sisi lain, terorisme adalah sebuah aktivitas, metode, ataupun taktik yang merupakan hasil dari perasaan psikologis yang bertujuan menghasilkan teror. Teror identik dengan penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat atau menciptakan ketakutan. Imbuhan isme pada kata teror mengacu pada sebuah perilaku dan sikap yang menggunakan metode kekerasan secara sistematis untuk mencapai sebuah tujuan. Ciri utama gerakannya itu yang pertama ada aksi atau gerakannya tertentu yang menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik. Kedua, gerakan ini ditujukan kepada satu atau beberapa negara, masyarakat, atau kelompok tertentu, ataupun individu. Ketiga, gerakan ini mengatur pada anggotanya dengan cara teror. Keempat, bahwa individu atau gerakan ini melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan cara sistematis dan terorganisasi. Pada kesimpulannya itu, keterkaitan antara paham radikalisme dan terorisme memang tidak dapat dipisahkan. Paham radikal ini telah memanifestasikan pemikiran seseorang untuk bertindak menyimpang dalam menjalankan suatu hal yang biasanya ini mengatasnamakan agama. Nama saya Firda Noviana Suprapto, ingin melanjutkan materi mengenai Al-Qaeda sebagai gerakan radikalis. Pertama-tama, gerakan Al-Qaeda ini bermula dari perang antara Afghanistan melawan Uni Soviet pada tahun 1978 hingga 1989. Al-Qaeda pertama kali didirikan di kota Peshawar, Pakistan pada tahun 1988. Sedangkan di bawah pimpinan Osama bin Laden, Al-Qaeda berdiri pada tahun 1996 setelah kedatangan ia yang kedua ke Afghanistan. Di sini Al-Qaeda itu melanjutkan peranan Maktab Al-Hikmat yang dipimpin oleh Abdullah Azam. Gerakan Al-Qaeda ini pada awalnya merupakan sebuah pusat pelayanan untuk sukarelawan yang datang dan pergi ke Afghanistan, termasuk yang meninggal dunia dalam perang. Kesadaran akan pentingnya suatu organisasi untuk mencatat secara teliti mengenai jumlah sukarelawan yang ikut perang, serta bagaimana nasib mereka, dan hari kedatangan ke Peshawar dan masuknya ke Bait Al-Ansor, serta kamp latihan militer hingga mereka terjun ke medan perang. Gerakan Al-Qaeda ini lebih radikal serta lebih luas jaringannya ketimbang Maktab Al-Hikmat. Walaupun perang di Afghanistan telah usai, Osama bin Laden tetap melanjutkan jihad ke negara-negara lainnya yang dimana terdapat umat Islam yang tertindas. Selanjutnya, dari perang Afghanistan melawan Soviet ini telah menghasilkan dan mengimpor ide tentang jihad transnasional ke negara-negara muslim lainnya. Al-Qaeda merupakan gabungan dari dua orang yang
Pertama ada Ayman al-Zawahiri, yaitu seorang mujahidin Mesir yang radikal, dan Osama bin Laden. Zawahiri ini adalah ia ingin membalas dendam atas kematian anggotanya di Tanzim al-Jihad yang didirikannya di Mesir untuk melawan penguasa yang zalim, dan ia ingin menggantikannya dengan sistem negara Islam. Sedangkan Osama bin Laden berasal dari keluarga yang kaya raya. Ayahnya Muhammad bin Laden adalah seorang pengusaha konstruksi yang berpendidikan tinggi. Osama belajar di Universitas Raja Abdul Aziz. Di sana ia bertemu dengan dua orang ulama yang mempengaruhi pikiran serta kehidupannya, yaitu Muhammad Qutb yang berasal dari Mesir, memiliki saudara bernama Said Qutb, dan yang kedua ada Abdullah Azam yang berasal dari Palestina Yordania. Ketika Osama melancong ke Afghanistan, ia mengubah sekaligus membentuk cara pandangnya tentang jihad, dan disinilah ia bertemu dengan Zawahiri. Setelah beberapa lama di Afghanistan, Osama bin Laden kembali ke Saudi Arabia. Terjadi perubahan sifat Osama saat ia kembali ke Saudi Arabia. Pada antara tahun 1989 hingga 1992, ia mengalami pergolakan batin. Pergolakan yang terjadi ketika ia melihat perang antara Palestina melawan Israel, sehingga semangat Osama bin Laden berkoar untuk melakukan jihad. Contohnya pada perang Teluk antara Irak dan Kuwait yang dibantu oleh Amerika Serikat sebagai kekuatan asing yang kafir terhadap urusan dalam negeri Islam. Kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat di Saudi Arabia dianggap Osama bin Laden sebagai dominasi orang asing atas Saudi yang ingin mengambil minyak. Hal tersebut membuat Osama mengubah cara pandangnya mengenai konsep jihad itu sendiri. Dari Saudi Arabia, Osama melakukan perjalanan ke Sudan sebelum ia menuju Afghanistan. Ia berada di Sudan dari tahun 1992 hingga 1996. Di sini ia bertemu dengan mantan mujahidin Afghanistan, dan ia dikelilingi oleh orang-orang Mesir yang ekstremis. Pemikiran Osama tentang jihad semakin menguat saat ia berada di Sudan ini. Seperti yang kita ketahui, Sudan adalah tempat pemikiran radikalis yang berasal dari Mesir dan ultra konservatisme yang berasal dari Saudi Arabia. Setelah itu, Osama melanjutkan perjalanan ke Afghanistan yang mengantongi rencana yang telah ia susun saat berada di Sudan, yaitu perang melawan musuh jauh atau perang suci melawan Amerika Serikat dengan gagasan jihad antar bangsa dikeluarkan. Tujuan Al-Qaeda yang hendak dicapai adalah membebaskan dunia Islam dari penindasan dan pencerobohan asing. Al-Qaeda melihat bahwa dunia Islam kini berada dalam kungkungan kuasa asing yang diperlakukan secara kejam dan tidak adil, yang dipelopori oleh pakatan jahat kaum Zionis, yaitu Yahudi, dan Crusaders, Nasrani. Darah umat Islam terlalu murah untuk ditumpahkan, dan kekayaan negeri mereka dengan mudahnya dirampas oleh musuh-musuh Islam. Misalnya seperti di Palestina, Irak, Tajikistan, Burma, Assam, Kashmir, Patani, Filipina, dan lain-lainnya. Seperti contoh pada dunia Arab yang telah dikendalikan oleh Amerika Serikat. Karena melihat dunia Islam yang dijajah oleh kuasa asing, maka perang melawan musuh jauh atau perang suci melawan Amerika Serikat dengan gagasan jihad antar bangsa dikeluarkan, serta kunci keberhasilan Osama bin Laden untuk mengembangkan Al-Qaeda ini adalah dengan meluasnya hubungan yang luas di dunia Arab, Afrika, Asia, dan Eropa.
Meskipun gerakan atau organisasi Al-Qaeda ini berasal dari pemikiran Abdullah Azzam, tetapi Abdullah Azzam menolak adanya terorisme sebagai alat untuk menyerang tentara Uni Soviet dan menolak menyerang masyarakat sipil Uni Soviet selama perang Afghanistan berlangsung. Kemungkinan besar gerakan Al-Qaeda ini menjadi radikal adalah saat Osama bin Laden dipengaruhi pemikirannya oleh Zawahiri yang berpikir radikal, menyuruhnya untuk memerangi musuh jauh dan penguasa muslim yang zalim. Pada awalnya Osama menolak gagasan Zawahiri ini. Karena Zawahiri terus mendekati Osama, hingga akhirnya Osama luluh pada Zawahiri dan ia melanjutkan pemikiran-pemikiran tersebut, yaitu pemikiran radikal. Selain kedua tokoh yang mendirikan Al-Qaeda ini, terdapat tokoh-tokoh lain yang mendirikannya, yaitu Abu Ayyub al-Iraqi, Abu Ubaidillah al-Panjashiri, Abu Faraj al-Yamani, Abu Burhan al-Kabir, dan terakhir ada Abu Musab al-Misri. Selanjutnya, struktur yang terdapat dalam gerakan Al-Qaeda ini yang paling tertinggi adalah Majelis Syura, lalu ada komite militer, selanjutnya komite keuangan, dan yang terakhir komite perang. Sebenarnya Al-Qaeda ini memiliki prinsip yang lemah secara sejarah, namun karena memiliki dana yang sangat besar yang senilai 200 hingga 300 juta dolar Amerika Serikat serta bantuan dana dari orang-orang kaya di Arab, jadilah mereka terlihat seperti gerakan yang besar. Sejujurnya, Al-Qaeda ini bukan gerakan sosial yang memiliki akar yang kuat dalam masyarakat muslim. Terakhir, gerakan ini hanya menarik sedikit orang atau merekrut sedikit orang. Hal ini dikarenakan gerakan ini tidak memiliki dasar sosial yang kuat dan berkesinambungan. Adapun gerakan Al-Qaeda ini pernah melakukan tindakan kejahatan seperti terjadinya peristiwa 11 September 2001 yang dimana Al-Qaeda dengan sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar World Trade Center di New York, lalu membajak pesawat jet penumpang, dan terakhir menabrakkan pesawat ke Pentagon Arlington, Virginia. Akibatnya, gerakan Al-Qaeda ini dicap sebagai gerakan teroris oleh Amerika Serikat. Dan gerakan Al-Qaeda ini adalah gerakan yang paling ditakuti oleh negara Amerika Serikat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang strategi perang Al-Qaeda. Sebelum masuk ke strategi perang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur kepemimpinan Al-Qaeda. Struktur kepemimpinan Al-Qaeda ini dijalankan secara vertikal, yaitu berasal dari atas, kemudian dikerjakan oleh dewan-dewan yang ada di bawahnya. Sedangkan untuk struktur dewannya sendiri berbentuk horizontal, yaitu dijalankan secara taktis dari atasan, kemudian mereka saling bekerja sama dan saling mendukung. Kemudian untuk model perekrutan Al-Qaeda sendiri terbagi menjadi 4 model. Model yang pertama adalah the net atau jaring, yaitu menargetkan sebuah populasi untuk dijaring. Biasanya dilakukan dengan cara melakukan perkumpulan seperti majelis taklim. Nah, dalam perkumpulan ini nanti akan ada seorang imam yang menyampaikan paham-paham radikal, sehingga akan muncul sebagian dari populasi yang memberikan dukungan. Selanjutnya yang dilakukan adalah akan disebarkan ke beberapa media yang mendukung penancapan doktrin pada target, seperti video propaganda atau rekaman ceramah radikal. Kemudian model yang kedua adalah the funnel atau corong. Pada cara ini, perekrut menggunakan pendekatan bertahap kepada target yang sekiranya potensial untuk direkrut. Dalam kasus Al-Qaeda, mereka melakukan validasi komitmen pada target dengan melihat pengetahuan radikal mereka untuk mencapai tujuan. Kemudian model yang ketiga adalah the infection atau infeksi. Cara ini berupa perekrutan yang dilakukan orang terpercaya dari dalam Al-Qaeda.
Orang ini akan menargetkan beberapa individu untuk dipengaruhi agar masuk menjadi anggota Al-Qaeda. Nah, yang terakhir adalah model deceit krital, yaitu dengan cara memanipulasi suatu populasi yang kemudian secara perlahan dapat dilakukan perekrutan. Nah, selanjutnya, dalam melaksanakan training atau pelatihan di camp-camp yang didirikan, Al-Qaeda mempunyai kurikulum yang dijadikan sebagai acuan. Ada 3 standar pelatihan yang diberikan Al-Qaeda, yaitu dasar, menengah, dan spesialisasi. Pelatihan dasar hanya sebatas menyinggung mengenai perang gerilya atau hukum Islam. Lalu pelatihan menengah, di dalam pelatihan ini tuh bakalan diajarin penggunaan peledak, teknik bunuh diri, atau senjata berat. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pelatihan spesialisasi, mengenai teknik pengamatan terhadap target, lalu dilatih tentang cara mengadaptasi dokumen. Dalam pelatihan spesialisasi ini juga akan dilatih tentang cara bunuh diri menggunakan maritim seperti kapal laut, kapal selam, dan kendaraan berat lainnya. Proses perekrutan untuk menjadi anggota dari Al-Qaeda ini sangatlah ketat. Dari puluhan ribu pemuda yang dilatih di camp-camp pelatihan di Afghanistan misalnya, itu hanya ada ribuan pemuda terbaik saja yang bakalan bisa bergabung menjadi anggota Al-Qaeda. Nah, kemudian di dalam Al-Qaeda ini punya semacam prosedur manual. Di dalam manual tersebut tuh ada 18 pelajaran yang harus dipahami oleh pasukan yang ingin menjadi anggota Al-Qaeda. Selain harus terlatih secara fisik, anggota Al-Qaeda juga harus terlatih secara psikis untuk perang. Bahkan Al-Qaeda sering mengirim instruktur yang profesional untuk mendoktrinisasi pasukannya. Karena menurut mereka ini tuh lebih penting daripada hanya maritir pertempuran militer. Nah, selanjutnya tuh ada beberapa petunjuk untuk anggota Al-Qaeda agar operasinya selanjutnya ada beberapa petunjuk kepada anggota Al-Qaeda agar dalam operasi menggunakan serangan bunuh diri tuh berhasil. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama, serangan harus menimbulkan korban yang banyak di pihak lawan, karena hanya itulah bahasa yang boleh difahami pihak barat. Nggak terkira berapa orang massa dan usaha yang diperlukan untuk melaksanakan operasi tersebut. Jadi intinya harus menimbulkan banyak korban. Nah, yang kedua itu perlu memusatkan operasi dengan menggunakan cara martyrdom atau serangan bunuh diri, karena ianya merupakan cara yang paling berjaya dalam menimbulkan kerugian pada pihak musuh dan paling sedikit menimbulkan korban di pihak mujahidin. Selanjutnya yang ketiga, sasaran dan begitu juga dengan jenis serta metode senjata yang digunakan itu harus dipilih mempunyai impact terhadap struktur musuh dan boleh menghentikan kekejaman, keangkuhan, dan ketidakpedulian mereka terhadap pantang larang dan tradisi.